but wait a minute while I make your mind, make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas seleksi dan penempatan. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan suatu kegiatan SDM yang dilakukan perusahaan setelah kegiatan penarikan dan merupakan kelanjutan dari rekrutmen untuk memadukan antara pekerjaan dengan pekerjaan lainnya dan di mana keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pegawai atau karyawan baru dari suatu organisasi. Seleksi juga merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya, hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah seleksi memiliki tujuan. Yang pertama, untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan perusahaan secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Next, tahapan seleksi. Yang pertama adalah mengumumkan lowongan. Hal pertama yang harus perusahaan lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Biasanya, pengaturan proses seleksi dilakukan oleh bagian SDM di perusahaan. Kedua, meninjau data pelamar dan melakukan screening awal. Maksudnya, meninjau data-data kandidat yang terdapat pada cover letter, CV, portofolio, maupun resume. Di tahap ini, perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Ketiga, melakukan wawancara. Penggunaan metode wawancara dilakukan agar kemampuan pada calon kandidat bisa digali lebih jauh. Salah satunya yaitu kemampuan komunikasi. Keempat, melakukan seleksi akhir. Pada tahap ini, biasanya bagian SDM perusahaan akan memilih dua teratas. Pilihan kedua akan dijadikan cadangan bila pilihan pertama tidak bisa menyelesaikan tahap seleksi, baik karena mundur ataupun alasan lainnya. Selanjutnya adalah jenis tes seleksi karyawan. Ada tes kognitif. Tes kognitif merupakan cara untuk mengukur kemampuan kognitif seorang. Kognitif sendiri adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, memori,
dan pengolahan informasi. Biasanya tes kognitif terdiri dari uji kemampuan verbal, spasial, dan numerik. Selanjutnya adalah tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality merupakan cara untuk memperoleh representasi mengenai kepribadian seseorang meliputi karakter, sifat, hingga sisi emosional calon karyawan. Selanjutnya adalah tes psikomotrik. Tes psikomotrik berkaitan dengan pengukuran keterampilan, kekuatan fisik, dan ketangkasan calon karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, tes wawancara. Tes wawancara adalah jenis tes yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi. Pada proses ini, penguji akan menggali informasi lebih dalam secara langsung kepada calon karyawan. Selanjutnya, pengertian dari penempatan. Penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pegawai pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia atau SDM yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip penempatan. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemampuan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak, tidak dianggap mesin. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya adalah prinsip the right man on the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah prinsip equal pay for equal work. Pemberian balas jasa terhadap pegawai baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip ke satu arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas dibutuhkan kesatuan arah pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan.
Selanjutnya adalah prinsip kesatu tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, arah yang dilaksanakan, pegawai harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Selanjutnya adalah prinsip kesatuan komando. Pegawai yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap pegawai hanya mempunyai satu orang atasan. Selanjutnya, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan atau organisasi karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Baik, terima kasih pada pemateri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know